Selain mengecek stasiun Gambir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga memantau Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan potongan harga tiket pesawat sebesar 14% dirasakan manfaat bagi para penumpang pesawat pada libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dalam kunjungan ini, AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan diskon tarif tiket pesawat ekonomi untuk rute domestik sebesar 14% sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 mendatang. Selain itu, AHY juga meminta kepada seluruh stakeholder yang ada di bandara agar selalu berkoordinasi dengan BMKG dan mewaspadai cuaca buruk selama periode Natal dan Tahun Baru, agar selalu mengikuti prosedur dan regulasi penerbangan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Secara umum sudah dipersiapkan dengan baik dan harapannya tentu penerbangan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya tadi bertanya terkait dengan on-time performance. Ketepatan waktu dari penerbangan kita sudah di atas 90%, tetapi mudah-mudahan ya semakin baik dari waktu ke waktu. Intinya masyarakat tentu berharap penerbangannya itu tepat waktu, tapi di atas segala-galanya tentu selamat, aman. Oleh karenanya terkait dengan keselamatan ini kita mewaspadai cuaca. Cuaca buruk akhir tahun termasuk extreme weather, cuaca ekstrim yang kita harus pantau bersama-sama. BMKG tentunya akan terus memberikan informasi dan update yang kita harapkan benar-benar bisa memberikan warning kepada kita untuk menjaga atau menjamin faktor keselamatan penerbangan. Hingga Senin kemarin, lonjakan jumlah penumpang pesawat dan pergerakan penumpang mencapai 176.000 orang atau naik 25% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.172 pesawat yang merupakan jumlah tertinggi selama periode Nataru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang saat ini ragu-ragu untuk liburan, buang keraguan Anda karena pemerintah telah menebar beragam diskon. Liburan Natal dan Tahun Baru kali ini tanpa rasa was-was kantong akan kering. Berlibur tidak selalu harus menghabiskan biaya besar, terlebih pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini karena pemerintah menebar diskon di seluruh armada transportasi. Bagi keluarga yang hendak keluar kota, jalan tol bisa menjadi alternatif. Diskon sebesar 20% berlaku di ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera hingga tanggal 31 Desember. Sementara diskon tarif jalan tol Manado Bitung bisa dinikmati hingga tanggal 10 Januari 2026. Diskon tarif tol 20% berlaku untuk sejumlah ruas tol seperti jalan tol Jakarta Cikampek, Palimanan Kanci, Semarang hingga Medan Tebing Tinggi. Jangan khawatir untuk pengguna armada lain karena diskon transportasi umum juga berlaku bagi tiket pesawat terbang, kereta api, transportasi laut hingga penyeberangan ASDP. Potongan harga ini berlaku hingga tanggal 10 Januari 2026. Dengan perencanaan matang dan pilihan moda transportasi beragam, masyarakat tetap bisa menikmati liburan tanpa harus merogoh saku lebih dalam. Terlebih, pemerintah turut mendukung melalui berbagai diskon tiket transportasi hingga jalan tol. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini lebih efisien dan juga nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memutuskan dalam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api, namun ada penampilan dari band The Massive. Dengan membawakan lagu berjudul Jangan Menyerah sebagai penyemangat untuk saudara setanah air yang tengah dilanda bencana. Gubernur Pramono juga melarang pusat perbelanjaan dan hotel mengadakan pesta kembang api. Selain itu, Pemprov DKI juga mengurangi lokasi perayaan malam pergantian tahun dari 14 titik menjadi 8 titik, yakni di 5 kantor wali kota, Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan Lapangan Banteng. Untuk menghimbau masyarakat yang masih berkeinginan untuk
api maupun petasan karena peristiwa yang terjadi di Sumatera dan juga di beberapa daerah yang perlu keprihatinan kita. Saya menghimbau betul untuk kali ini ditiadakan, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita di dalam menyambut tahun baru. Pemirsa, kita ke stasiun Pasar Senen untuk informasi terkini seputar arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru. Sudah ada Wenda Nura di sana. Wenda, bagaimana kepadatan penumpang di stasiun Senen saat ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, ini memang sejumlah masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan jarak jauh. Namun tidak hanya untuk mudik ataupun pulang kampung saja, tapi diantaranya juga ada yang memang pergi untuk berlibur. Dan saat ini kami melaporkan langsung di stasiun Pasar Senen, di mana stasiun Pasar Senen ini selalu menjadi stasiun keberangkatan ataupun tiba favorit di antara masyarakat di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan terbukti pada sore hari ini pun terlihat nampak ramai, terutama di jam-jam yang sudah mendekati jam keberangkatan kereta. Bisa dilihat David dan juga pemirsa di layar televisi Anda, beginilah suasana ataupun situasi di stasiun Pasar Senen saat ini. Memang nampak ramai warga yang hendak bepergian membawa tas-tas besar, koper, dan juga ada juga yang baru tiba dengan membawa semacam oleh-oleh mungkin ya dari tempat mereka berasal begitu. Dan David, berdasarkan informasi yang kami terima, untuk periode Natal dan Tahun Baru 2026 kali ini, stasiun Pasar Senen ini menyediakan lebih dari 1.700 perjalanan kereta api jarak jauh. Dan tentu angka ini meningkat sebanyak 10% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni hanya ada perjalanan di sekitar 1.500 perjalanan saja. Dan stasiun Pasar Senen ini memang salah satu stasiun yang perjalanannya ini lebih banyak dibandingkan dengan stasiun-stasiun lainnya yang berada di daerah operasi 1 PT KAI. Dan pada hari ini pun ada sebanyak 16.500 calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan juga ada lebih dari 13.200 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Dan ini memang angka ini sudah meningkat, dan okupansi ketersediaan tempat duduk yang kereta yang akan diberangkatkan hari ini mencapai 90%. Artinya memang masih ada ketersediaan tempat duduk, namun sangat tipis sekali. Dan sedangkan untuk besok ini merupakan puncak dari arus Natal dan Tahun Baru, di mana okupansi yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini mencapai 95%. Artinya sangat tipis sekali sisa tempat duduk yang tersedia yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, sehingga untuk Anda pemirsa yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, silahkan untuk segera membeli tiket perjalanan Anda, dikhawatirkan habis begitu ya, karena memang sangat tipis sekali ketersediaannya. Selain itu, siang hari tadi juga sudah ada beberapa petinggi-petinggi yang melakukan kunjungan ke stasiun Pasar Senen, seperti ada juga dari Kemenhub, ada Kapolri, ada juga dari Kementerian PPA, dan tentu itu untuk meninjau langsung seperti apa kesiapan stasiun Pasar Senen untuk arus mudik Natal dan Tahun Baru 2026. Sementara demikian, David. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kami tunggu update selanjutnya.